أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة على نية الفتوح والمنوح والرسول وطابة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا مؤلف هذا الكتاب مصنف هذا الكتاب الإمام شيخ المرزوقي، وإلى شيخ البنداني، وإلى جميع مشايخنا معلمينا آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا، شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyun min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim وبارك على هذا النبي الكريم، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز من قائل في محكم تنزيل وهو أصدق القائل. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Sadaqallah wa balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu ala dhalika minasy-syakirin wa syahidin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa inna ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, hadratul mukarramin wal muhtaramin, para asatidz dan para jamaah semua yang diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur dan juga bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur sebagai bukti keimanan kita dan juga bersalawat ya sebagai bukti keimanan dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita kekuatan untuk istiqamah dalam kebaikan, dalam ibadah yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita keluar dari majlis ini kecuali kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat keinginan kita Allah kabulkan, Allah ijabah. Segala kesalahan kita Allah ampuni, dan segala kebutuhan kita insyaallah Allah cukupkan, ya Allah berikan
dan segala macam penyakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah berikan sehatul afiat, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita teruskan kajian kita dari kitab Syekh Ahmad Marzuki, ya, Nazm Aqidatul Awwam, kemudian juga Nurul Salam, Mulil Musannif Syekhna Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, kita sudah sampai atau masih membahas ya nazam yang ke-12 dan ke-13. Ya, nazam yang ke-12 kemudian ke-13 insyaallah. Ya, qala al-musannifu wa ta'ala Syekh Al-Marzuki ya rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulum fid dharain amin. Wa jaizun fi haqqihim min 'aradin bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika. Ya, bahwasanya boleh atau layak ya di dalam diri para nabi ataupun rasul ya seperti apa yang dimiliki oleh manusia pada umumnya, akan tetapi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi, ya kecuali memang sesuatu yang hina, sesuatu yang cacat, sesuatu yang gak layak itu tidak pantas untuk para nabi dan rasul. Ismatuhum kasairil malaikah, bagaimana para nabi dan rasul mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, punya kemuliaan, punya keistimewaan, punya keagungan seperti istimewa agungnya para malaikat. Wajibatun wa fadlul malaikah, dan ini adalah suatu yang wajib bagi rasul. Ya, jadi terhindar dari segala macam dosa, kesalahan, ya, ataupun sesuatu yang buruk, ya, kemaksiatan, na'udzubillah wa na'udzubillah, maka wa fadlul malaikah, maka kedudukannya memang melebihi kedudukan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita teruskan halaman berapa tuh kemarin? Baris ke qauluhu, ya, setelah Luqman Dzul Qarnain ya. Mari kita bahas tentang Luqman kemudian Dzul Qarnain. Ya, qala Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Musannif mengatakan qauluhu bukhila bil bina'i lil majhuli ay fasada 'udhuhu ay dhahaba 'aqluhu, wa qauluhu fil anami ay 'indal ulama. Ya, jadi kemarin bahwasanya ini menjelaskan ya di bait sebelumnya, ya, ada syair sebelumnya dikatakan ya qala 'audun al-Ghumrawi wa lam yakun fil anbiya'i Musa wala 'abdun wa majnunun wa shakhsun khubila. Bahwasanya yang namanya nabi itu, kata Syekh Adbun al-Ghumrawi, beliau mengatakan di dalam hak seorang nabi tidak berjenis ya kelamin perempuan, wala abdun, dan juga bukan seorang budak, wa majnunun, ya bukan juga orang yang gila, ya, hilang akal, wa syakhsun khubila. Syakhsun khubila, nah khubila di sini dijelaskan fasada 'udhuhu ay dhahaba 'aqluh. Ya, khubila artinya bahwasanya cacat, ya cacat, ya hilang akal dan sebagainya, sesuatu yang hina bagi seorang nabi dan rasul, yaitu ya tidak layak. Kemudian Luqman Dzul Qarnaini kana atqiya
wa lam yakuna fil anami anbiya. Nah, menurut pendapat para ulama, ya para ulama mengatakan bahwasanya Luqmanul Hakim kemudian Dzulqarnain ini bukanlah para nabi dan rasul, tapi beliau hanya orang-orang yang bertakwa, para wali, ya, walinya Allah Subhanahu wa taala, waliyun min auliyaillah. Ya, Dzulqarnain, ya Dzulqarnain ini dalam sejarah memang para ulama berpendapat beda dengan yang namanya Alexander the Great, ya. Itu nggak sama karena kebanyakan orang menyamakan antara Dzulqarnain dengan Alexander the Great, ya, walaupun memang Alexander the Great ini punya kelebihan, punya keistimewaan, ya, tapi itu beda dengan yang namanya Dzulqarnain. Kenapa disebut dengan Dzulqarnain? Ya, Qarnain ini artinya kornun. Kornun itu artinya tanduk. Ya, Dzulqarnain, Al-Qarnain berarti dua tanduk. Dzu itu mempunyai. Ya, Dzulqarnain itu artinya mempunyai dua tanduk. Nah, ini seorang wali min auliyaillah. Atau kan masih ada yang berpendapat bahwasanya dia adalah seorang nabi, ada juga. Maksudnya punya dua tanduk adalah mempunyai kekuasaan dari timur ke barat. Jadi pengaruhnya beliau ini, pengaruhnya, kemudian keilmuannya, kemudian juga kekuasaannya itu menyelimuti, ya, mengelilingi semua dari timur ke barat. Makanya disebut dengan Dzulqarnain. Dan dia yang dulu yang membangun tembok Ya'juj dan Ma'juj. Ya, Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya yang bangun tembok Cina itu beliau. Ada yang mengatakan tembok Cina itu adalah tembok Ya'juj dan Ma'juj. Ya, insyaallah nanti akan menjadi tanda-tanda akhir dari hancurnya alam dunia ini. Nah, ini Dzulqarnain. Dia mempunyai kekuasaan, ya, dari timur ke barat. Kemudian tanbihun wa qawluhu wa jaizun mubtada'un wa qawluhu fi haqqi muta'alliqun bimahdhufin, ya, sifatan mukhassisatan lahu ka qawlihi Ibn Malik fil Khulasah wa rajulun minal kiram 'indana wa qawluhu min 'aradin, ya, min khabaruhu bima'na ba'din wa huwa aqrabu ila madhhabi Zamakhsyari al-ja'ili min at-tab'idiyyata isman bima'na ba'din wa hadha ahsanu fil ma'na yahtamilu an takuna lil ibtida'. Nah, ini menjelaskan tentang bahwasanya tadi, ya, jadi memang sebagian itu memang, ya, seperti manusia. Artinya memang kebanyakan seperti manusia. Akan tetapi mereka manusia yang dimuliakan, yang memang tentunya berbeda dengan manusia pada umumnya. Mislu qawlihi ta'ala yuhallawna fiha min asawira wa yajuzu an yakuna qawluhu fi haqqihim muta'alliqan bijaizin fahina izin yakunu qawluhu jaizun mubtada nakirah min ghairi i'timad ala nafin wa istifhamin wa min ghairi takhsisin biwasfin wa huwa qalilun jiddan khilafan al-ahfash wal kufiyyin fa innahum hakamu bijawazi dhalika min ghairi qadhin wa ammal basariyuna famana'uhu. Jadi semua menjelaskan tentang bagaimana memang tidak boleh, ya, tidak boleh cacat, ya, tidak boleh ada celaknya yang parah. Akan tetapi tadi yang sering kita bahas, ya, meskipun, ya, sesuatu yang masih ditolerir seperti manusia pada umumnya sakit, ya, ataupun yang lainnya yang tidak merendahkan, yang tidak menghinakan seorang nabi dan rasul, maka itu berhak atau dimiliki oleh para nabi dan
dan Rasul. Kemudian nazam selanjutnya jelaskan ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Ya, ismatuhum, ya, bahwasanya bagaimana para nabi dan rasul mereka ya terpelihara, ya mereka ya dijaga ya kasairil malaikah dari perbuatan dosa, bagaimana para malaikat tidak melakukan perbuatan salah dan dosa. Wajibatun wa fadlul malaikah. Ini adalah kewajiban ya bagi seorang nabi dan rasul, ya bagaimana mereka maksum. Kita sering menyebutnya itu adalah maksum. Maksum itu ya terbebas atau terhindar, terjaga dari perbuatan salah ataupun dosa. Wajibatun wa fadlul malaikah. Ya, ini hal yang wajib, kemudian melebihi ya kedudukannya para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yajibu ala kulli mukallafin ay ya'taqida wujuba ismati jami'il anbiya wal mursalin. Bahwasanya wajib bagi setiap kita mukallaf, ya mukallaf, ya kita semua mukallaf yang sudah balik, kemudian kita dibebani hukum syariat. Kita kudu wajib yakin, ya beriktikad, punya keyakinan bahwasanya wajib ismatu, ya terpelihara, terjaganya jami'ul anbiya, semua ya para nabi, kemudian semua para rasul. Ya kawujubil ismah, bagaimana wajibnya terjaganya li jami'il malaikah. Ya, seperti bagaimana yang namanya malaikat juga mereka terbebas, terjaga dari yang namanya dosa, maksiat ataupun yang sebagainya. Alaihimus salatu wassalam. Ya, makanya bagaimana ya malaikat memang semuanya. Jadi para nabi dan rasul juga dijaga oleh Allah, kemudian juga para malaikat dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.